Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu uji normalitas, yaitu uji Lilliefors. Uji ini bisa kita gunakan ketika data yang kita punya itu dalam bentuk rasio ataupun interval. Dan uji Lilliefors juga bisa digunakan di data yang ukurannya besar ataupun kecil, dan khusus untuk data yang masih dalam bentuk data tunggal atau belum dikelompokkan di tabel frekuensi. Baik, di sini kita memiliki nilai ujian dari 20 siswa. Data ini masih dalam bentuk data tunggal dan masih acak. Untuk langkah pertama kita harus mengurutkannya dari yang terkecil hingga terbesar seperti berikut. Di sini kita bisa mengurutkan dengan memblok data yang sudah dimasukkan ke tabel ini, lalu pilih sort and filter, lalu pilih dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, di sini kita butuh nilai rata-rata dan simpangan baku dari data nilai siswa ini. Di sini kita bisa menggunakan rumus Excel average dari data, dan untuk simpangan baku menggunakan STDF atau standar deviasi data. Setelah mendapatkan rata-rata dan simpangan baku, kita bisa menormalisasi data X ini dengan Z seperti berikut. Untuk rumusnya kita bisa menuliskan dengan sama dengan XI di sini adalah 53 dikurang dengan X bar atau rata-rata kita, tutup kurung, lalu dibagi dengan simpangan baku. Nah, di sini karena data XI-nya akan berubah terus-menerus ke bawah, sedangkan data untuk rataan dan simpangan baku ini tetap, maka kita perlu mengunci rataan dan simpangan baku tersebut. Jika pakai shortcut, bisa menggunakan atau menekan tombol Fn F4, atau bisa juga manual dengan menambahkan simbol dolar di depan huruf dan depan angka seperti berikut. Enter, lalu kita bisa double klik ke bawah. Nah, selanjutnya kita mencari nilai FZI atau fungsi distribusi kumulatif. Di Excel kita bisa menggunakan rumus normal distribusi. Kalau kita coba normal distribusi, di sini ada petunjuk untuk mengisi parameter yang dibutuhkan dari rumusnya. X di sini adalah XI 53. Untuk pemisahnya kita pakai titik koma sesuai dengan arahan di rumusnya, lalu rata-rata titik koma, simpangan baku titik koma. Jangan lupa ini dikunci rata-rata dan simpangan bakunya. Lalu kumulatifnya kita pilih true karena FI ini adalah kumulatif dari distribusinya. Bentar. Lalu double klik ke bawah. Setelah FZI didapatkan, kita bisa memperoleh nilai SZI. Dengan Excel, kita bisa menghitung SZI ini menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus ini kita gunakan untuk menghitung jumlah COUNT-IF ini untuk menghitung jumlah ZI, di mana ZI itu adalah range dari semua nilai siswa itu dari D11 hingga D30. Hitung ZI yang kurang dari atau sama dengan nilai ZI itu sendiri yang sedang dihitung. Maksudnya di sini misalkan kita mau mencari SZI yang pertama atau SZ1. Jadi kita fokus di nilai Z1 negatif 2,08 ini. Kita perlu menghitung berapa buah ZI yang memiliki nilai kurang dari atau sama dengan negatif 2,08. Di sini yang memenuhi kondisi tersebut hanya ada satu buah ZI, yaitu Z1. Kalau secara manual berarti kita bagi satu buah ZI, yaitu 1 dibagi 20. Diperolehlah nilai SZ1-nya adalah 0,05. Kita coba untuk yang Z2 atau SZ2. Jadi berapa buah nilai Z yang kurang dari atau sama dengan nilai Z2 ini yang kurang dari negatif 1,8. Di sini yang memenuhi kriteria itu ada dua buah Z, yaitu Z1 dan
Z2. Jadi ada 2 Z dibagi dengan N kita 20. Nah, bagaimana jika ada nilai yang sama seperti nomor 8 dan 9? Kita cukup menghitung seperti yang sebelumnya. Jumlah Z yang kurang dari atau sama dengan negatif 0,09 pada amanatan ke-8 adalah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan ditambah dengan amanatan ke-9 karena nilai ZI9 itu memenuhi kriteria di mana kurang dari atau sama dengan negatif 0,09. Jadi banyak Z yang kurang dari atau sama dengan negatif 0,09 ada 9 amatan. 9 dibagi 20. Sedangkan untuk amatan ke-9 seperti yang tadi, berarti ada 9 juga Z yang memenuhi kriteria tersebut. Jadi 9 dibagi 20. Nah, oleh karena itu, jika ada nilai yang sama, ZI yang sama, maka nilai SZI-nya juga akan sama. Jika ingin simple untuk atau otomatis menggunakan rumus Excel, bisa menyesuaikan dengan rumus sebagai berikut. Jadi kita bisa langsung double klik ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai mutlak dari FZI dikurang SZI. Rumus Excel mutlak adalah absolut atau ABS. Double klik FZI dikurang dengan SZI. Enter. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai mutlak dari FZI dikurang SZI. Sehingga kita bisa memperoleh nilai hitung Lilliefors-nya, di mana Lilliefors yang akan kita gunakan adalah Lilliefors yang paling besar. Untuk rumus Excel-nya kita bisa menggunakan sama dengan max atau maksimum dari data kita, lalu kita pilih range datanya, enter. Diperoleh Lilliefors hitung kita adalah 0,110. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan Lilliefors tabel. Di sini kita bisa memperoleh Lilliefors tabelnya. Kita cukup klik atau mencarinya di Google, Lilliefors tabel. Yang ini kita gunakan tabel 1. Alfa yang kita gunakan itu misalkan 0,05. Cukup kita cari 0,05 lalu dengan N yang 20, yaitu 0,19. Diperolehlah nilai Lilliefors tabelnya 0,19. Selanjutnya kita membandingkan Lilliefors hitung dengan Lilliefors tabel berdasarkan standar keputusan berikut. Di sini Lilliefors tabel kita lebih kurang dari Lilliefors tabel, sehingga keputusan kita adalah terima H0, di mana H0 tersebut menyimpulkan bahwa data yang kita gunakan atau yang kita peroleh itu berdistribusi normal. Mungkin cukup sekian pembahasan atau contoh soal uji Lilliefors yang bisa kita bahas kali ini. Selanjutnya akan kita bahas mengenai uji chi-square.